Halo guys, kita akan kasih tahu cara ganti oli di rumah dengan sendiri. Kita lihat caranya, nggak usah ribet-ribet ke bengkel. Untuk Honda Jazz 2020 ini tipe Matic. Yang pertama kita pakai oli mesinnya pakainya Shell Helix Ultra 5W30. Terus sekalian kita ganti oli transmisi khusus Matic dari Honda. Rekomendasinya kalau untuk oli transmisi yang Honda ini. Terus kita ngomong untuk oli bekasnya, kunci filter kayak gini nggak apa-apa adanya, sama filter. Terakhir yang penting adanya kunci shock 1 set. Ada di sini lewat bawah. Ini kita pakai kunci shock 17. Ini kita kendorkan buat yang ini untuk mengeluarkan oli bekas yang lama. Nanti kita tambah di sini. Untuk selanjutnya, setelah baut ini kita lepas ini filter sekalian kita ganti nanti. Ternyata punya yang bagus, lupa belum buka. Nah, setelah ini kita nyopot filter oli. Ini kalau untuk jas itu gampang banget soalnya lokasinya terbuka. Kita lap bentar, kita pakai pinsu ini sama aja sih, sama kualitas. Pastikan karet jangan sampai ketinggalan di sini, nanti numpuk karetnya. Lupa kasih oli sedikit. Jangan terlalu kencang. Setelah pasang filter, jangan lupa ini yang fatal nih, sering lupa, belum dibautkan tapi olinya udah dibuang. Kita isi mesinnya, alatnya tadi corong, tinggal kita masukkan.
ini kita kira-kira ya, sambil kita cek. Nah, jadi di antara dua titik ini untuk oli yang udah masuk ini udah aman, dan dari isi ini masih ada sisa ini. Saya untuk coba bantu. Jangan lupa kita selain pakai ini kertas, tapi kan ini bisa hilang nih, kita untuk pengingat penggantian oli biasanya saya pakai ini kan ada trip A, trip B. Biasanya saya gunakan untuk trip A ini untuk penggantian oli mesin. Jadi setelah penggantian oli mesin kita reset, kita tahan sampai 0. Nanti kalau dalam jangka waktu kita ganti oli, kita bisa untuk pengingat kita. Misal kalau ganti oli kan kita biasanya untuk penggunaan yang berat yang setiap hari kita gunakan dalam jarak yang jauh tiap hari itu kita harus ganti oli setiap 5.000. Tapi kalau hanya untuk antar anak sekolah atau pemakaian ringan-ringan, kita bisa ingatkan ini setiap 10.000 baru ganti. Terus besok misal kita ganti oli transmisi, nah yang trip B ini kita reset lagi sampai 0. Nanti setiap 20.000 kalau oli transmisi kita ganti lagi, kita reset lagi. Nah ini bisa untuk pengingat, tapi di sini kan hanya 5.000 sekian ini karena kemarin sama anak itu di otak-atik. Gitu guys, jangan lupa ya guys ya, ganti ya untuk pengganti. Sudah beres, tinggal masang oli, mengisikan oli CVT ini. Tadi itu udah mau diganti, tapi ternyata kuncinya itu pakai kunci yang kotak seperti itu, jadi nggak ada. Jadi kita potong dulu untuk video kali ini, kita teruskan tadi. Oke, semoga bermanfaat.